آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وخشية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم tadi di sesi sebelum maghrib kita sudah membahas beberapa paragraf yang ada di halaman ke-10 sampai halaman yang ke-11. Kita ulas lagi bahwa pertama di halaman ke-10 paragraf ketiga, halaman ke-10 paragraf ketiga, di situ disebutkan bahwa tidak diragukan lagi seorang muslim yang memaksa dirinya untuk selalu mencontoh akhlak-akhlak Nabi yang mulia serta adab-adab Nabi yang bagus, itulah muttabi'un lahu, itulah sosok yang diakui sebagai pengikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang kita bahas tadi adalah bahwa orang yang berusaha memaksa dirinya mengikuti akhlak Nabi, mencontoh akhlak Nabi, itulah hakikat dari pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua di bawahnya paragraf keempat di halaman yang ke-10, beliau menyebutkan bahwa orang yang memiliki akhlak yang mulia itu dihitung, dianggap sebagai kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis di situ kata Nabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dicintai di antara kalian, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, serta orang yang paling dekat jaraknya, posisinya dengan aku nanti di hari kiamat, siapa mereka? Ahasinakum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Dari hadis itu kita ambil kesimpulan bahwa orang yang baik akhlaknya, satu, menjadi kekasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, posisinya nanti di hari kiamat itu amat sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi posisinya nanti di akhirat di mana? Di surga atau di neraka? Di surga. Nah, ketika kita duduk, ketika berakhlak dengan akhlaknya Nabi dan posisi kita dekat, maka bisa dipastikan insya Allah kita nanti wafat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi masalah akhlak ini penting. Kemudian paragraf ketiga, paragraf paling bawah atau paragraf ketiga yang kita telah bahas masih di halaman ke-10, paragraf paling bawah. Beliau juga menyebutkan bahwa akhlak yang baik yang dimiliki oleh seseorang itu pertanda kesempurnaan imannya. Menjadi tanda apa? Kesempurnaan iman seseorang. Artinya keimanan seorang gak akan sempurna kalau dia tidak memperbaiki akhlaknya. Keimanan seseorang gak akan bisa sempurna, gak bisa akan baik jika akhlaknya juga tidak baik. Nabi menyebutkan di situ, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang mukmin, orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah siapa? Mereka yang paling baik akhlaknya. Itu di halaman ke-10. Nah, di halaman ke-11 kita membahas banyak hal yang luar biasa yang bisa menjadi motivasi kita. Kenapa kita harus memperbaiki akhlak kita? Kenapa kita harus mempelajari akhlak-akhlak yang mulia? Halaman ke-11, paragraf paling atas, di situ beliau menyebutkan bahwa akhlak yang baik itu
terhitung sebagai suatu kebaikan. Akhlak yang mulia terhitung sebagai suatu kebaikan. Bahkan menjadi mi'yarul khairiyah, menjadi parameter patokan dari suatu kebaikan. Maksudnya apa? Seorang dianggap ibadahnya baik sebelum akhlaknya baik. Jadi kalau seandainya di akhlaknya nggak baik, maka dia tidak sebut ibadahnya baik. Akidah seorang, ketauhidan seorang tidak akan baik sebelum akhlaknya juga baik. Jadi mi'yar dia, yaitu parameter tolak ukur kebaikan pada seseorang. Nah, di sini Nabi menyebutkan sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian siapa? Ahasinakum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi orang yang paling baik kata Nabi itu orang yang paling mulia akhlaknya. Dan di hadis yang kedua yang Nabi sebut di paragraf di situ, al-birru husnul khuluqi. Yaitu di antara kebaikan, di antara perbuatan yang ma'ruf adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Yang pertama di halaman ke-11. Akhlak yang baik merupakan suatu perbuatan kebaikan, suatu amalan kebaikan. Yang kedua, di paragraf di halaman yang ke-11 kata beliau, sesungguhnya adab yang luhur serta akhlak yang mulia, di garis bawahi di situ, amalun azimun, merupakan amalan yang teragung, merupakan amalan yang teragung. Adab yang luhur, akhlak yang mulia, di situ disebutkan amalun azimun, merupakan suatu amalan yang teragung, amalan yang luar biasa. Kenapa kok disebut amalun azim, amalan yang luar biasa, amalan yang agung? Karena akhlak yang baik yudhari'u as-siyama wal qiyamah. Dia setara dengan pahala, dengan kebaikan puasa dan apa? Dan sholat. Dan apa yang beliau sebutkan ini bukan tanpa alasan. Ada alasannya, yaitu akan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan di situ, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'imin. Kata Nabi, sesungguhnya seorang mukmin dapat mencapai derajat yang sama seperti orang yang berpuasa dan sholat dengan apa? Bihusni khuluqihi, melalui perantara akhlaknya yang mulia. Jadi seorang mukmin kalau dia ingin bisa mencapai derajat orang yang sering puasa, orang yang rutin sholat, maka tunjukkan dan praktekkan dan amalkan akhlak-akhlak yang baik, yang mulia. Ini kata beliau selanjutnya. Kemudian paragraf keempat yang kita telah bahas sebelum sholat maghrib tadi, apa kata beliau? Bahkan akhlak yang mulia merupakan di antara asqalil a'mal fil mizan, amal kebaikan yang paling berat di timbangan yaumul mizan nanti. Dan tadi kita sebutkan kalimatnya bukan sakil, bukan berat, tapi asqal dengan isim tafdil. Apa isim tafdil? Memiliki arti paling. Jadi di antara amalan yang terberat, memberatkan timbangan kebaikan kita, yaitu apa? Akhlak yang baik. Nah, lagi-lagi belum membawakan dalil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluqi." Apa kata Nabi? Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan seorang hamba pada hari kiamat min husnil khuluqi, daripada akhlak yang baik. Artinya di sini belum menunjukkan bahwa akhlak yang baik di antara hal yang dapat betul-betul memberatkan timbangan pahala kebaikan kita di hari kiamat. Maka kejar ini.
Kalau kita ingin amalan kebaikan kita yang lebih berat daripada amalan keburukan kita. Kejar dengan apa? Husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Baik, barakallahu fikum. Terakhir di halaman ke-11, paragraf paling bawah. Ini juga yang tadi kita bahas di pembahasan terakhir. Kata beliau, dan bukan menjadi, tadi apa saya terjemahkan? Yang rahasia ya. Dan tidak menjadi rahasia lagi, dan bukan menjadi rahasia lagi, bahwa akhlak yang baik merupakan sababu dukhulil jannah, sebab masuk seorang ke dalam surga. Maka beliau pertegas, bal huwa min a'zami asbabi dukhuliha. Bahkan ianya kembali kemana? Akhlak yang baik tadi merupakan sebab teragung, sebab terpenting, sebab terampuh untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Disebutin tuh, ditekankan di situ. Sebab teragung, di antara sebab terampuh, bukan sekedar tazkiyah aja, bukan sekedar diberikan jalan saja, enggak, tapi benar-benar langsung nyampe surga. Karena disebutkan di sini adalah min a'zami asbab, di antara sebab yang terampuh. Apa dalilnya? Di sini beliau membawakan dawuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi pernah ditanya, apa amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Nabi menjawab dengan 2 amalan. Yang pertama apa? Taqwallah. Yang kedua, wa husnul khuluq. Yang pertama adalah engkau bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Legalitas kita bisa kita peroleh masuk ke dalam surga, yang antaranya bisa kita ambil dari apa? Dari cara melalui jalan husnul khuluq. Ya, kita lanjut sekarang halaman yang ke-12. Barakallahu fikum. Paling atas belum dibacakan ya? Betul. Baca, bosnya baca. Mantap betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif waffaqahu Allah ta'ala, bal innahu liyartaqiya bi sahibihi ila a'la al-manazil wa ashrafil majalis. Wa fil hadithi alladhi dhukira anifan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa. فأي مجلس في الجنة أشرف من مجلسه عليه الصلاة والسلام تهنيئا لصاحب الخلق الحسن. Masya Allah. Halaman ke-12 sekarang, paragraf paling atas, beliau mengatakan bal innahu la yartaqiya bi sahibihi ila a'lal manazili wa ashrafil majalis. Kata beliau bal, apa arti bal? Bahkan innahu, dianya kembali kemana? Akhlak yang mulia. Bahkan yaitu akhlak yang mulia tadi, liyartaqiya, bisa mengangkat, liyartafi'a, bisa mengangkat, bisahibihi, pelakunya, bisa mengangkat pelakunya, ila a'lal manazili, kepada posisi yang paling tinggi, bisa mengangkat pada posisi yang paling tinggi, wa ashrafil majalis, dan kedudukan yang paling mulia. Kalau bahkan akhlak yang mulia tadi bisa mengangkat pelakunya kepada posisi yang mulia, posisi tertinggi, dan bisa mengangkat pelakunya kepada asyrafil majalis, kedudukan yang mulia. Nah, beliau mengulangi hadis yang tadi disebutkan. Wa fil hadisi alladzi dzukira anifan. Sebagaimana dalam hadis alladzi yang dzukira. Kalau dzakara menyebutkan, kalau dzukira disebutkan.
Sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan anifan. Apa arti anifan? Barusan. Anifan artinya apa? Barusan. Akaltum, udah makan belum antum? Kolas, mata anifan. Arti anifan? Barusan. Sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan barusan, apa kata Nabi? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Dan wa aqrabikum minkum minni majlisan, dan orang yang paling dekat posisinya denganku yaumal qiyamah, di hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, maka beliau sampaikan di kalimat bawahnya, fa ayyu majlisin fil jannati asyrafu min majlisihi alaihi salatu wassalam. Fa ayyu majlisin, maka posisi mana fil jannah, di dalam surga, asyrafu, yang paling mulia, yang lebih mulia, maka posisi mana di surga yang paling mulia, min majlisihi, jika dibandingkan dengan kedudukannya atau posisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedudukan mana yang paling mulia jika dibandingkan dengan kedudukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangankan kepada perbandingan antara Nabi dengan orang soleh, antara Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain, lebih mulia mana kedudukannya nanti di hari kiamat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling pertama masuk surga. Nabi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengikut Nabi yang paling banyak masuk surga, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangankan dibandingkan dengan orang soleh hari ini, Rasulullah dibandingkan dengan Nabi yang lain saja, kedudukan Nabi ini jauh lebih mulia dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Maka kita kejar agar posisi duduk kita bisa sedekat mungkin dengan Nabi di mana, di surga. Gimana cara terampuhnya? Di antaranya dengan akhlak yang mulia. Makanya beliau sampaikan fahani'an, maka berbahagialah li sahibil khuluqil hasani, maka berbahagialah si pemilik akhlak yang baik. Maka berbahagialah orang yang memiliki akhlak yang baik. Hani'an, maknanya berbahagialah. Maka berbahagialah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Posisinya amat dekat dengan Nabi di mana, di surga. Ini kalau seandainya pahit-pahitnya posisi duduk kita aja jauh dari Nabi, tapi kita masuk surga, kita udah bersyukur nggak? Udah bersyukur, alhamdulillah, meskipun duduk kita jauh, yang penting masuk surga aja. Hatta kita surganya emperan, kita juga sudah bersyukur daripada VVIP-nya neraka. Emperan surga masih mending. Nah, bagaimana jika kita masuk surga, posisinya itu betul-betul dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka kejar itu. Selain kita masuk surga, kita juga dekat posisinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhil Syekh berikutnya. Qala hafizahullah ta'ala wa min fadlil khuluqil hasan anna sahibahu ma'udun bi baitin fi a'la al-jannati. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ana za'imul baiti fi rawdatil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Unbaitin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu. Ya, barakallah. Luar biasa. Berikutnya beliau membawakan bahwa orang yang berakhlak mulia dikasih janji
dijanjikan sama Allah untuk apa? Diberikan sebuah bangunan di surga. Dan kalau Nabi janji, ini kira-kira bakal menyelisihi janjinya? Tidak. Allah ketika berjanji pasti akan menyelisihi janjinya tidak? Tidak. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan menyelisihi janjinya. Nggak cuma sekedar omong-omong aja, nggak sekedar cuma janji-janji aja. Pasti apa? Akan terrealisasi. Nah, Nabi menyebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan, kata beliau, wa min fadlil khuluqil hasani, dan diantara keutamaan akhlak yang mulia, anna sahibahu, bahwa si pelakunya, bahwa pelakunya itu mau'udun, dijanjikan, bahwa pelakunya itu dijanjikan bibaitin, dengan sebuah rumah, fi a'lal jannati, di surga yang tertinggi. Dijanjikan sebuah rumah di surga yang tertinggi. Jadi bukan cuma emperan surga, tapi apa? Surga tertinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Apa kata Nabi di situ? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun, saya menjamin. Nabi pasang badan. Saya za'imun, kata Nabi, saya menjamin, bibaitin fi rabadil jannah, saya menjamin akan diberikan baitin, sebuah rumah fi rabadil jannah, di pinggiran surga, di emperan surga, liman tarokal miro'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Itu satu. Kata Nabi, saya menjamin sebuah rumah di emperan surga, di pinggiran surga. Masih mending gak nih? Masih mending emperan surga daripada VIP-nya neraka. Kata Nabi, saya menjamin dengan sebuah rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan debat, wa in kana muhiqqan, meskipun dia berada dalam kebenaran. Meskipun in kana muhiqqan, kata Nabi, meskipun dia berada dalam kebenaran. Satu. Yang ninggalin debat dapat rumah di pinggiran surga. Kemudian kata Nabi, wa bibaitin fi wasatil jannah, dan saya menjamin juga sebuah rumah di wasat. Apa mana wasat? Di tengah-tengah surga. Saya juga menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal kadibah, bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana mazihan, meskipun hanya mazih. Atau mazih? Bercanda. Meskipun hanya bercanda, bergurau. Dan saya, kata Nabi, akan berjanji menjanjikan sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan apa? Dusta, meskipun cuma sekedar bercanda. Yang tadi ninggalin debat, meskipun benar dapat pinggiran surga. Yang ninggalin dusta meskipun bercanda, ini dapat rumah di tengah-tengah surga. Dan puncaknya, kata Nabi, wa bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan saya menjamin dibaitin, dengan sebuah rumah, saya menjamin sebuah rumah di mana sekarang? A'lal jannah, di tingkatan surga yang paling tinggi. Buat siapa sekarang? Liman hasuna khuluquhu, untuk orang yang baik akhlaknya. Yang baik akhlaknya. Nabi
menjamin sebuah rumah di surga paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Yang debat dapat pinggiran, yang ninggalin dusta meskipun bercanda dapat di tengah-tengah. Nah, orang yang akhlaknya baik langsung naik ke paling atas, a'lal jannah, di surga yang paling tertinggi. Dan ini yang berjanji Nabi SAW pasti akan betul-betul diberikan, ditunaikan janji tersebut. Maka semangat kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perangai kita, adab kita, belajar terus ini tentang adab, berdoa pada Allah agar Allah mudahkan kita merealisasikan adab. Karena balasan ini nggak main-main. Kita dihitung sebagai pahala yang besar, setara dengan orang yang puasa dan sholat. Kemudian kita diangkat derajatnya, sebab masuk surga, berat timbangan kebaikannya. Ujung-ujungnya apa? Kita masuk surga bukan cuma sekedar emperan, tapi surga yang paling tinggi, udah paling tinggi, dekat lagi duduknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa masalah akhlak. Dan mungkin sampai sini dulu untuk persiapan Isya. Nanti kita lanjut pada salat Isya biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh lagi ada